Pernah kepikiran nggak sih, gimana caranya anak-anak belajar membaca? Prosesnya itu kan kayak sulap ya, dari yang tadinya cuma lihat simbol-simbol aneh di kertas, tiba-tiba mereka bisa masuk ke dunia cerita. Nah ternyata, proses yang kelihatannya ajaib ini bisa kita bedah dan pahami loh. Caranya? Lewat data. Yuk kita lihat bareng-bareng. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita mulai dari konsep dasarnya, yaitu tangga literasi. Terus, kita bakal lihat contoh nyata dari Indonesia. Kita akan intip perjalanannya anak-anak kelas 1, lihat di mana mereka bikin lompatan besar, dan di mana mereka kesandung rintangan. Baru deh di akhir, kita satukan semua kepingan ini buat lihat gambaran besar. Oke, kita mulai dari yang pertama ya, konsep dasarnya dulu. Coba deh bayangin belajar membaca itu kayak naik tangga. Kita nggak bisa langsung lompat ke puncak kan? Kita harus injak setiap anak tangganya satu persatu dengan mantap. Fondasinya itu harus kuat. Nah, ini dia anak-anak tangganya. Jadi prosesnya itu nggak ujuk-ujuk, mulai dari yang paling dasar, kenal bentuk huruf. Kalau itu udah bisa, baru naik ke level berikutnya, yaitu menggabungkan huruf jadi bunyi atau suku kata. Habis itu, suku kata dirangkai jadi kata yang punya arti. Dari situ, kata-kata disusun jadi paragraf, dan akhirnya, kumpulan paragraf inilah yang jadi sebuah cerita utuh. Konsep ini ada namanya loh, yaitu progresi literasi. Kuncinya di sini adalah semuanya berurutan, nggak bisa dibolak-balik. Coba bayangin kalau ada satu anak tangga yang retak atau bahkan bolong. Wah, itu bahaya banget, bisa-bisa seluruh perjalanan ke atas jadi goyah. Kalau di level suku kata aja udah kesulitan, pasti bakal ngaruh ke kemampuan baca kata, paragraf, dan seterusnya. Oke, teorinya cukup ya. Sekarang, gimana sih tangga literasi ini kelihatannya di dunia nyata? Nah, kita bakal lihat langsung lewat sebuah studi kasus yang menarik banget dari Indonesia. Jadi, data yang bakal kita ulik ini datangnya dari asesmen literasi yang detail banget. Asesmen ini dilakukan ke siswa-siswi setingkat sekolah dasar di beberapa daerah di Indonesia. Awalnya datanya ya kelihatan kayak gini. Penuh angka, baris, kolom, mungkin bikin pusing ya. Tapi percaya deh, di balik semua label bisa atau belum, ini ada cerita yang kuat banget tentang gimana perjuangan anak-anak belajar membaca. Di dalam data ini, ada cerita dari 581 siswa. Dan ini bukan sekedar angka ya, ini artinya ada 581 perjalanan belajar yang unik. Dari anak-anak yang baru mulai di kelas 1 sampai mereka yang udah lebih jago di kelas 3. Sekarang, yuk kita fokus ke para pelajar termuda, anak-anak kelas 1. Coba kita bayangin jadi mereka yang baru banget mulai perjalanan ini. Kira-kira mereka mulainya dari mana ya? Nah, ini ada kabar baik. Ternyata fondasi pertamanya itu kuat banget. Datanya nunjukin kalau hampir semua anak kelas 1 nyaris 100% itu udah bisa kenal huruf. Ini awal yang bagus banget kan? Anak tangga pertama berhasil dilewati dengan sukses. Tapi, disinilah ceritanya jadi menarik banget. Coba lihat grafiknya. Kemampuan kenal huruf, hampir 100%, aman. Tapi begitu kita naik ke anak tangga berikutnya, yaitu suku kata, angkanya langsung wush, turun ke 65%. Dan pas lompat lagi ke level kata, anjlok, cuma 28%. Ini bukan sekedar turun, ini kayak jurang. Nah, disinilah tantangan besar pertamanya kelihatan jelas. Jadi, kesimpulan utamanya buat anak kelas 1 tuh jelas banget. Masalahnya bukan di hafal A, B, atau C. Perjuangan sesungguhnya adalah pas menggabungkan B dan A jadi ba, atau B, U, K, U jadi buku. Nah, itulah rintangan pertamanya. Oke, tadi kan kita lihat titik awalnya anak kelas 1. Terus, gimana perkembangannya pas mereka naik kelas? Yuk, kita lacak kemajuan mereka dari kelas 1 sampai 3 buat cari tahu di mana mereka bikin lompatan besar dan di mana aja rintangannya. Biar gampang lihatnya, kita fokus ke satu skill yang lebih tinggi ya, kemampuan membaca paragraf. Coba kita lihat gimana perkembangannya dari tahun ke tahun. Di kelas 1, ya seperti yang kita duga, masih sedikit banget yang udah nyampe level ini, cuma sekitar 12%. Sebagian besarnya, 88%, ya masih dalam proses. Wajar kok. Nah, lihat nih, apa yang terjadi di kelas 2. Angkanya lompat. Dari yang tadinya cuma 12%, sekarang jadi 34%. Naiknya hampir 3 kali lipat loh, cuma dalam setahun. Jelas banget kelas 2 ini jadi tahun yang krusial. Dan puncaknya di kelas 3. Angkanya naik lagi, jadi 62%. Nah, di titik ini, mayoritas siswa udah berhasil bikin lompatan itu. Mereka udah bisa membaca paragraf. Ini cerita kemajuan yang keren banget. Tapi tunggu dulu. Di balik cerita sukses ini, data juga nunjukin adanya rintangan yang cukup mengkhawatirkan.
sesuatu yang seringkali nggak kelihatan. Coba perhatikan angka ini, 4%. Kelihatannya kecil ya, tapi ini 4% dari anak kelas 3. Anak yang seharusnya udah lancar baca paragraf, ternyata masih kesandung di anak tangga paling dasar, membaca suku kata. Ini bukan cuma rintangan biasa, ini kayak ada retakan di fondasi yang bisa bikin semua pembelajaran mereka ke depannya jadi susah. Jadi, setelah kita bedah semua angka-angka tadi, pelajaran apa nih yang bisa kita ambil? Yuk kita mundur sedikit dan lihat gambaran besarnya. Oke, ini dia rangkumannya. Pertama, literasi itu proses bertahap ya. Kedua, lompatan dari kenal huruf ke baca kata itu rintangan terbesarnya. Ketiga, kita lihat ada kemajuan pesat antara kelas 1 sampai 3. Tapi yang keempat ini penting, celah di fondasi paling dasar itu bisa ke bawah terus sampai kelas atas. Nah, disinilah kekuatan data. Data itu kayak senter, bisa nunjukin dengan tepat di mana seorang anak butuh bantuan. Entah itu di suku kata, atau paragraf. Jadi, bantuannya bisa lebih pas. Nah, ini jadi pertanyaan penutup buat kita semua. Kalau dari data 581 siswa aja kita bisa belajar sebanyak ini, coba bayangin apa yang bisa kita perbaiki kalau kita manfaatin data dalam skala yang jauh lebih besar? Kita bisa membangun tangga literasi yang lebih kuat, lebih adil, dan lebih efektif buat setiap anak.